Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Putra Widiawan dari kelas 11 IPS 3. Saya ingin menjelaskan di video ini tentang integrasi sosial dan virus corona dan keterkaitannya satu sama lain. Silakan disimak video berikut ini. Virus corona. Virus jenis baru ini muncul di Wuhan, Cina. Virus ini kemudian menular antar manusia melalui tetesan cairan pernapasan tubuh, melalui tangan atau permukaan padat. Orang sehat yang tangannya terkontaminasi bisa terinfeksi bila memegang mulut, hidung, atau matanya. Sampai akhirnya virus corona jenis baru ini disebut COVID-19. COVID-19 dilansir dari The Sun. COVID-19 adalah singkatan dari Coronavirus Disease dan tahun 2019, yang dimana COVID-19 ini pertama kali muncul di tahun 2019. Lalu Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) akhirnya menetapkan COVID-19 ini integrasi sosial. Integrasi sosial merupakan hubungan yang ada dalam unsur-unsur masyarakat yang saling berkaitan secara intensif di dalam berbagai bidang kehidupan. Hal itu berarti di dalam integrasi sosial akan terjadi pembauran dari beberapa unsur yang berbeda sehingga dapat bekerja sama dengan unsur yang lain. Proses integrasi sosial. Yang pertama adalah proses interaksi. Proses interaksi merupakan proses paling awal dalam pembangunan suatu kerjasama yang ditandai dengan adanya kecenderungan dan juga niat positif yang dimana berpotensi akan menjadikan aktivitas bersama. Proses identifikasi. Selanjutnya dari proses interaksi tersebut terdapat proses identifikasi. Proses identifikasi ini berlangsung pada setiap saat pihak bisa menerima secara terbuka tentang keberadaan dari pihak lain secara menyeluruh. Maka pada hakikatnya, proses identifikasi adalah proses yang bertujuan untuk memahami beragam karakter, latar belakang, dan juga kepentingan pihak lain. Yang ketiga adalah proses kerjasama atau cooperation. Menurut Charles H. Coley, menyatakan apabila suatu kerjasama bisa saja terjadi apabila masing-masing pihak sadar jika mereka memiliki kepentingan yang sama. Di waktu yang bersamaan, mereka juga mempunyai pengetahuan sekaligus pengendalian diri yang cukup untuk mencapai kepentingan tersebut dengan melalui kerjasama. Saat hal tersebut dapat dipahami oleh masing-masing pihak, maka proses integrasi selanjutnya akan berjalan lebih mudah. Yang keempat adalah proses akomodasi. Akomodasi bisa dipahami sebagai langkah guna membatasi pertentangan tanpa membuat pihak lawan hancur. Dalam proses akomodasi ini, upaya dilakukan semaksimal mungkin pada setiap pihak guna mencapai kata sepakat dalam memenuhi tujuan tanpa merugikan pihak lain. Yang kelima adalah proses asimilasi. Proses asimilasi dalam kasus ini bisa diartikan sebagai sebuah cara yang ditandai dengan adanya kegiatan nyata dengan tujuan guna mengurangi perbedaan yang ada dalam individu atau kelompok yang sedang terjadi konflik. Proses ini juga termaksud dalam usaha untuk menyatukan persepsi antara kedua belah pihak dengan cara memperhatikan tujuan dan juga kepentingan bersama. Yang keenam adalah proses integrasi. Proses integrasi menurut William F. Ogburn dan Meyer Nimkov, integrasi sosial akan terbentuk apabila sebagian besar anggota masyarakat tersebut sepakat mengenai struktur masyarakat yang dibangun, merasa berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan di antara mereka, bisa menjalankan norma-norma dan nilai yang telah terbangun cukup lama secara konsisten. Jadi, menurut saya, hubungan antara virus corona dan integrasi sosial adalah kita bisa menanggulangi virus corona dengan integrasi sosial, di mana bila kita mempunyai tujuan yang sama,
pasti itu akan lebih mudah tercapai apabila dikerjakan bersama-sama. Contohnya adalah yang pertama, pembatasan sosial berskala besar atau yang sering kita kenal sebagai PSBB. Yang kedua, saling bergotong royong dalam menyemprotkan disinfektan rutin seminggu sekali ke tempat-tempat yang sering dipegang dan dikunjungi oleh keramaian, seperti masjid dan rumah-rumah warga. Yang ketiga, saling membantu masyarakat satu sama lain dengan cara memberikan bantuan berupa sembako, makanan untuk orang-orang yang kurang mampu atau kurang beruntung. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.